Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 13 Maret tahun 2025. Kemarin market naik lagi dan menembus batas ini ya. Jadi kalau kita zoom dulu nih. Nah, ini kan ada sideway di sini, ada batas di sini, angka-angka ini. Nah, di sekitar ini dan tembus gitu. Artinya ya ini adalah gerakan menuju all time high. Jadi logikanya gini. Ini all time high di sini, kemudian koreksi membentuk low. Ini lower high, dan ini kalau mau turun nih harusnya dia membentuk lower low. Tapi kemarin itu justru lower high-nya itu pecah. Ada high yang lebih tinggi. Artinya struktur bearish gagal. Nah, kebiasaannya kalau seperti ini adalah dia akan mengejar high before, high sebelumnya yang di sini. Dan ini adalah all time high. Jadi, kemungkinannya ini akan mencapai all time high. Ya, sekali lagi ini Kamis. Ini fase target dari mingguan. Kalau kita cek lagi mingguan, open di atas open sebelumnya, artinya dia mengejar high dan sudah kena high yang kemarin. Ini sudah Kamis, kecuali tiba-tiba ada penurunan tidak terduga, kemungkinan kan hari Senin depan juga opennya di atas open sebelumnya, kejar target naik lagi. Kalau dilihat strukturnya dari daily, memang dia sekali lagi adalah mengejar all time high, membentuk all time high baru. Dan sebelum kita detailkan ke time frame yang lebih pendek, kita baca dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 seperti biasa hari Kamis ada jobless claim. Untuk inisial jobless claim diperkirakan naik tipis dari 221.000 menjadi 225.000. Naik tipis saja 4.000. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik tipis dari 224.250 menjadi 228. Continuing jobless claim diperkirakan naik tipis juga dari 1.897.000 menjadi 1.900.000. Naik tipis saja. Tiga-tiganya ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Tapi ini tipis. Mungkin tidak terlalu ngaruh. Kemudian di jam yang sama 19.30 ada PPI month on month diperkirakan turun tipis juga dari 0,4% menjadi 0,3%. Secara keseluruhan, jika harga nilai aslinya nih, aktualnya ternyata lebih tinggi daripada perkiraan, itu berarti buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Namun kalau sebaliknya nih, ternyata angka aktualnya muncul di bawah perkiraan, berarti ini baik untuk ekonomi, dan itu biasanya buruk untuk emas. Nah, secara umum ya. Dan minggu ini untuk kami, dan minggu ini memang tidak ada rilis data besar. Untuk Jumat besok juga tidak ada rilis data besar. Nah, kemungkinan market akan berjalan apa adanya, kecuali kalau tiba-tiba Paman Donald itu bikin ulah lagi. Iya kan, dia lagi perang dagang ya. Walaupun banyak menganggap perang dagangnya itu lebih merugikan Amerika sendiri, tapi ya nggak tahulah. Kita lihat saja. Dan Trump memang nggak terlalu suka perang langsung, lebih suka perang dagang, cari cuan. Ya dia kan pengusaha ya. Oke, kita kembali ke laptop. Maksudnya kembali ke chart. Kita turunkan ke 4 jam. Di 4 jam terlihat ya bahwa ini. Jadi resisten ini sudah terlewati. Resisten berikutnya adalah di all time high. Di 4 jam harga sudah terlalu tinggi, overbought. Wajar jika ada koreksi dulu ke bawah, dan biasanya kan kayak gitu ya.
Market kalau harian itu time frame-nya tuh up, jika up ngejar atas, maka biasanya dia akan tarik mundur dulu, turun dulu untuk ancang-ancang atau tarik busur agar bisa capai target. Tapi ini targetnya udah dapet nih, sudah lebih tinggi daripada sebelumnya. Kita perkecil lagi untuk 1 jam. Di 1 jam kondisi sudah overbook. Kita cek apakah layak untuk sell. Kita lihat nih, ini sepertinya mulai nekuk ya. Kita lihat 15 menit. Iya, seharusnya memang kita sell di jam 8 tadi gitu. Tapi saya tidak prefer ya, saya tidak memilih sell. Cenderungnya ini adalah up. Jadi mungkin akan lebih bijak jika kita tunggu untuk hourly-nya ini, jam-jamannya sampai di oversold baru kita entry market. Tapi seandainya ada yang buka ini pagi-pagi tadi, terus kemudian ngeliat, wah ini kok overbook semua nih, saatnya sell. Iya, sepertinya sih tetap kena, cuma jangan target banyak-banyak. Dalam kondisi sekarang ini saya lebih prefer buy. Tapi sekali lagi perhitungan Anda mungkin berbeda dengan saya. Ya memang tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Jadi sudah saya kasih ancar-ancarnya. Untuk supportnya belum ya, supportnya ya mungkin sekitar angka ini 2912.15. Nah, di sini bisa jadi menjadi support gitu. Ini akan menjadi supply yang cukup kuat untuk menahan pergerakan turunnya. Ini dari 1 jam ya. Nah, jadi kita tunggu saja harga-harga di bawah ya. Angka-angka di bawah 20, apalagi kondisi sudah tepat, sudah oversold. Kemudian kita lihat ke 15 menit. Jika kondisi juga nanti dapat oversold di bawah gini, maka ya siap-siap aja atau langsung aja gitu entry. Dengan ya saya lebih prefer untuk saat ini adalah naik, jadi lebih cocok buy. Tapi ya sekali lagi nih, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Jadi jangan lupa untuk money management ya, agar nggak kebablasan jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi. Jadi posisi terbuka Anda kan otomatis ini ya, floating minus ya. Nah, perhatikan di money managementnya gimana mengaturnya supaya bisa cuan di kisaran ya 12.15 ya. Saya pindahkan ke 1 jam aja lebih mudah. Nah, ini sudah ada di untuk 1 jam ya, ini posisi supply gitu. Jadi wajar juga jika turun ke 4 jam. Ya ini 4 jam ada supply di sini. Supply baru. Tapi ini belum ganti ya 4 jamnya. Ini sepertinya akan menjadi supply yang nahan naiknya. Ya untuk sekarang nih market di atas $30 aja kelihatan kecil ya, karena sebelum-sebelumnya ini kan biasanya di atas $40, bahkan di atas $50, selisih antara high dan low. Dulu kan kita selalu ngomong nih, untuk emas kan pergerakannya $20-30, selisih antara high dan low. Tapi sekarang itu kayaknya di atas $30 itu kayaknya ini 30 juta ke atas, 300 juta itu bahkan bisa diambil dalam waktu cepat gitu. Jadi hati-hati saja. Satu minggunya itu bisa dapat segitu. Kalau kita cek ke weekly, ini gede-gede ya. Minggu kemarin saja, ini minggu yang berjalan deh, nggak usah minggu kemarin. High-nya di 941, low-nya di 880. Nah itu berarti sudah 60. Kalau minggu sebelumnya itu high-nya di 2930, low-nya di 2859. Oh, itu sudah hampir 70. Jadi jangan lupa untuk risk management-nya. Market nggak pernah salah, kita saja yang sering nggak pakai risk management. Gampangnya gitu aja. Nah, sekali lagi, kalau dari sudut pandang saya, kita
cari posisi entry untuk buy saja. Kalau Anda berpikir harga tinggi, kemungkinan mau turun, mau sell aja ya tetap monggo sih, itu hak Anda selaku trader. Tapi saya ingatkan jangan lupa untuk risk manajemennya, karena sekali lagi nih, ini sampai berapa kali ya hari ini saya sampaikan, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.